Di tahun ini kita akan merayakan kelahiran Palma yang ke 55 tahun. Wow. Nah, itu kita ada misi mendaki 7 gunung yang ada di Indonesia. Mohon maaf teman-teman, ini sangat seru sekali. Kita kehilangan kata-kata. Satu hal yang aku ambil tadi Mas Mbak, benar-benar di OMK ini kita nggak cuma berkembang di imam, tapi juga di bakat kita, terus habis itu di pikiran-pikiran kita, terus sama tadi kita banyak relasi guys. Jadi kalau misalnya lagi cari relasi gabunglah ke OMK gitu. Halo hai sedulur cetis. Halo hai Palmaniak. Selamat datang di Setip Sedulur Cetis Podcast. Eng ting. Wow, sangat bersemangat sekali ya kita hari ini ya. Semangat. Betul, karena pastinya sekarang kita masih muda-muda dan sesuai di judul hari ini kita akan membahas semua yang berkaitan dengan OMK, Orang Muda Katolik. Nah, kali ini saya Natalia Desila Ningrum sudah ditemani oleh teman-teman anak muda hits cetis. Waduh, kenapa hits? Karena sering wirawiri guys. Jadi ya kalian. Iya, pasti Soalnya kegawean itu dia. Nah, pasti udah di rumah udah pada sering melihat sosok-sosok yang ada di samping kanan. Oh iya. Iya. Di rumah guys. Oh, dimanapun mereka berada ya. Oke, betul. Jadi pasti udah sering lihat sosok-sosok yang ada di samping saya ini. Nah, tapi kurang afdol, kayak ono sik ngene iki, oh kayak Mbak sik kerep nang gereja, kayak Mas sik nang gereja, jadi belum ngerti jenenge kayak lho. Ya, jadi belum tahu namanya. Jadi bisa nih kenalan dulu. Namanya siapa kakak yang ada di sebelah saya? Dari siapa dulu, Mbak? Boleh dari Boys First. Waduh. Bener. Boys First. Emansipasi, ayo. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya. Apa ini? Panggilan apa? Lengkap? Boleh lengkap boleh. Oh iya. Perkenalkan nama saya Franciscus Krismono Wibowo, biasa dipanggil Ancis. Di sini saya sebagai OMK. Nah, iya. Enggak, saya di sini sebagai ketua OMK Palma Cetis. Gitu, salam kenal. Lanjut, Kak. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Agustina Kristiani, tapi dipanggilnya Momon, agak nggak nyambung memang. Tapi kalau misalnya mau tahu kenapa dipanggil Momon, nah nanti kita ketemu lagi ya. Jabri aja. Episode selanjutnya filosofi Momon. Waduh, jangan dong. Nah, kalau di OMK ini aku membantu Ancis sebagai sekretaris di pengurus Palma gitu. Wow, keren sekali. Perpaduan yang sangat cocok ya, sama-sama Krismon. Lahirnya di Krismon. Di krisis moneter kita lahir tahun 1998. Betul. Banget. Nah, mereka ini adalah perwakilan OMK dan ada ketuanya, ada sekretarisnya. Jadi kita bisa kuak semuanya sekarang di sini. Wah. Oke. Nah, ini nih kita kan ngomongin tentang komunitas orang muda Katolik. Nah, orang muda Katolik di Cetis itu tuh tahu nggak? Saya berdirinya sejak kapan gitu? Oh, Berarti kayak gimana toh? Iya, gimana awal mulanya terbentuknya? Oh, iya. Pintar sekali ini. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah nih ya Mbak, pastinya kan khususnya buat Bapak Ibu atau teman-teman setip yang sudah dewasa, maksudnya yang sudah Bapak Ibu maupun yang sudah berkeluarga pasti taunya itu istilahnya bukan OMK pada saat itu, tapi lebih jelasnya dengan istilah Mudika, Muda-Mudi Katolik. Nah mungkin setelah adanya perkembangan zaman dan juga kehidupan dinamika menggereja yang sudah berkembang, nah itu terus muncullah istilah baru yaitu OMK atau Orang Muda Katolik. Sebenarnya maknanya sama, tetap orang muda yang Katolik. Iya, ada gitu. Nah terus kalau lebih rincinya lagi, Palma sendiri itu berdiri tahun 1966. Sekarang 2021. Berapa itu? Langsung tulis di komen aja. ya. Nanti dapat hadiah loh dari kita. Ya, jadi di tahun ini kita akan merayakan kelahiran Palma yang ke 55 tahun. Wow, luar biasa. Udah lumayan. Tua ya ternyata. Setengah abad ya berarti. Setengah abad lebih Palma sudah hadir di paroki ini. Jadi mungkin belum tahu ya Palma itu apa? Iya, betul. Oh iya, Palma itu adalah nama OMK di paroki Cetis. Semua OMK yang ada di paroki Cetis itu disebut dengan Palma, yang
kepanjangan dari Putra Putri Albertus Magnus. Magnus apa Magnus ya? Aduh, Magnus aja ya Magnus biar biar mantap. enak. Iya. Nah, gitu. Putra Putri Albertus Magnus. Jadi buat teman-teman siapapun yang muda itu kalian adalah Palma Jetis. Wah, oke. Nah, kemudian untuk kehidupan Perkembangan selanjutnya. perkembangan selanjutnya itu pasti kan ada pasang surut ya, Mbak. Nah, itu pasti OMK Palma Jetis dulu juga pernah vakum beberapa tahun. Nah, setelah setelah kelamaan vakum terus hadirlah Frater Subi yang sekarang sudah ada di Romo. Halo Romo Subi. Nah, itu beliau hadir di sini untuk melakukan topper di paroki ini. Nah, beliau lalu mencoba kembali untuk menghidupkan ayo cah untuk hidup, untuk aktif lagi lah OMK-nya. Nah, dari situ OMK Palma Jetis mulai hidup lagi, mulai berkembang lagi. Dan saat itu usia saya sih masih PA, masih ikut PA, tapi saya sudah tahu gimana toh kegiatan-kegiatan OMK pada saat itu. Yang saya ingat itu ada tablo, terus ada apa? Camping rohani. Dulu kan sebelumnya itu ada ketoprak iya, di ketoprak. parkiran. Oh, tapi melibatkan OMK. Ya, itu Iya. yang main itu OMK kayaknya. Soalnya aku lihat mbak-mbak mas-mas. Oh iya, Mbak-mbak mas-mas saat itu. Nah, terus selain tablo karawitan juga ada konser Laudate. Laudate itu konser di dalam gereja, itu masih ingat banget aku dulu sama teman-teman Pia. Iyalah, Nyanyi. Nyanyi masih Pia, kecil PA, ya. sekarang OMK puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, itu setelah itu kegiatan menggereja Palma terus berkembang sampai akhirnya ada kegiatan besar Palma itu yang saya ingat dan saya ikuti itu ada camping rohani. Nah, itu benar-benar OMK separoki lah. Hampir sebagian besar itu ikut di kegiatan itu. Kita ngadain camping di daerah Pakem ya, Iya. daerah Kaliurang itu. Terus kita camping, outbound, jurit malam, dan akhirnya ada dinamika-dinamika menggereja lainnya seperti pemilu dan sebagainya. Terus akhirnya jadi mulai aktif lagi sejak Aktif saat lagi itu. Puji Tuhan. dari saat itu sampai sekarang Sampai puji sekarang Tuhan Palma bertahan. masih bisa hidup. Oke, mantap. Jadi mulai aktif lagi di sejak kedatangan Frater Subi pada saat itu masih di Frater. Iya. Dan bertahan sampai sekarang. Oke. Iya. Nah, tadi disinggung semua OMK itu semua anggota yang OMK itu jadi OMK. Nah, itu tuh maksudnya bisa dijelaskan. Maksudnya gini loh, kadang kan ada yang bertanya, misalnya aku ajakin nih, tak ajakin acara, ayo ikut gitu, tapi dia bilang dia merasa aku belum jadi OMK nih gitu, aku belum OMK kok kayak gitu. Nah, itu gimana caranya gabung ke OMK? Atau siapa aja sih yang bisa jadi OMK? OMK gitu ya. Betul ya, siapa saja bisa disebut OMK. Gantian ini. Oke, boleh silakan Kak Mamon. Siap, ketua. Udah. Jadi kan yang tadi Anjis juga bilang semuanya orang muda yang ada di gereja tuh OMK. Jadi teman-teman yang usianya 17 tahun sampai 35 tahun tuh semuanya itu udah auto gitu, otomatis masuk ke OMK. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung-bingung aku bukan OMK. Waduh. Jadi udah pasti jelas banget kalau kalian tuh OMK. Nah, kalau gabung tuh nggak usah malu-malu, tinggal bilang aja terus nanti kita berdinamika bersama gitu. Terus habis itu yang jelas OMK Palma tuh ya OMK yang domisili di Paroki Jetis. Oh ya, jadi syaratnya cuma itu ya. Dia Iya. domisili di Paroki Jetis, usianya 18 sampai 35 tahun. Dan belum menikah. Dan belum menikah. benar. Oh gitu. Ada menikah Gabungnya Beda di lagi. ME. Oh ME, Episode, oke. episode. Oke, nah berarti semuanya udah bisa gabung ya teman-teman. Nah ini, terus kayak tadi, siapa kan mesti ada yang ada ini tuh mesti ada kayak kepengurusannya. Nah, kepengurusan Palma sendiri itu seperti apa? Siapa tahu nih, anak-anak muda di luar sana masih kayak pengen gabung. Wah, aku pengen gabung, gimana sih caranya menjadi Pengurus. caranya bisa wirawiri di gereja? Waduh. Kayak gitu. Boleh dijelaskan kepengurusannya itu seperti apa, rekrutmennya? Oh ya, kalau kepengurusannya itu satu periode biasanya 3 tahun. Nah, kalau periode kami itu dari 2017 sampai 2020. Tapi karena ada corona ini ya, Spesial ya, Kak? Spesial. jadi bonus lagi 1 tahun ya. Semoga coronanya segera menghilang ya. Amin. Amin. Gitu. Nah, untuk jumlah pengurusnya itu di awal kepengurusan ada 21
orang. Nah, itu terbagi dalam berbagai bidang, ada yang ketua, 2 orang sekretaris, terus 2 orang bendahara, terus ada si programasi, terus ada si humas. Humasnya itu ada humas eksternal, ada humas internal, terus ada si parkir, terus habis itu ada apa lagi ya? Udah itu nanti kan. Oh iya, itu aja. Terbagi lagi Iya, ya. Terus terbagi yang lagi. programasi itu Terbagi lagi. banyak bidangnya juga. Nah, bidangnya itu kita ada 4 bidang yang ada di OMK Palma Jetis. Yang pertama ada Palma Voice, itu bidang yang bergerak di bidang tarik suara, kurko dan lain-lain. Terus yang kedua ada Palma Backpacker. Oh iya, Palma backpacker. Backpacker dulu itu Palma Backpacker. Agak. Bahasa Inggris ya. Backpacker. Palma Black Pepper, itu Bo. bidang yang bergerak di kegiatan-kegiatan petualangan, Petualangan. Iya. Naik gunung. Yang suka naik gunung, camping dan lain-lain, touring. touring, bener. Nah, itu kita ada misi mendaki 7 gunung yang ada di Indonesia. Untuk Palmas ini kayaknya kalau nggak salah tuh udah 3 kalau nggak 4 gunung yang sudah ditaklukkan oleh teman-teman Palma Backpacker. Masih ada 3 pendakian lagi yang menanti. Semoga kondisi ini segera membaik sehingga kita segera menyelesaikan 7 Summit Palma Backpacker ini. Nah, cocok banget. Nah, berarti masih ada 3 lagi teman-teman. Jadi nggak, kalau misalnya ada yang belum ikut bisa banget gabung. Nah, selain 2 kegiatan tadi masih ada Mbak, masih ada Ada 2 lagi, lagi. ya. Ada Palma Futsal. Nah. Nah, itu teman-teman yang Kabel-belen. cowok-cowok, waduh, tapi nggak mesti cowok sih, cewek juga bisa ikut. Nah, itu ada latihan khusus futsal. Nah, itu nanti ada yang mengkoordinir juga, jadi yang tertarik jangan ragu untuk bergabung. Yes. Nanti ada yang mengkoordinasi. Ya, terus Selain selain itu, apa ya, selain latihan rutin, kita juga sering ikut Tanding-tanding turnamen. Ya, turnamen Oh iya, yang benar, diadakan turnamen-turnamen. sama teman-teman dari paroki lain atau mungkin sekedar tanding antar paroki tapi Pertandingan bukan turnamen. persahabatan. Nah, Oh, tanding persahabatan antar paroki maupun antar kelompok itu kita juga sering melakukan hal itu di Palma Futsal. Nah, terus yang terakhir kita ada OJJ, Orkes Jungkat Jungkit. Nah, ini teman-teman yang suka dengan kegiatan-kegiatan yang berbau musik, nah itu bisa gabung di OJJ ini. Nah, OJJ sendiri ini biasanya awalnya terbentuk karena kegiatan Asian Youth Day yang untuk jamming-jamming, ngisi-ngisi panggung-panggung hiburan di paroki-paroki, terutama di paroki kita. Terus diundanglah dan boominglah OJJ. Waduh, banyak yang suka. banyak yang job suka di mana-mana puji ya, Tuhan. kan? Iya, Ada banyak tawa. Job, Pelayanan di mana-mana. pelayanan di Mohon maaf. mana-mana untuk memeriahkan kegiatan Memeriahkan Asian Youth Day kegiatan. pada saat itu. Oh iya. Jadi sih, Mbak. Ada 4 Ada program yang rutin kita lakukan di sini, tapi masih ada kegiatan-kegiatan lain yang pastinya seru-seru yang di luar dari 4 kegiatan. Oke, nah ini bagus banget. Langsung aja nyambung ya. Kegiatannya apa aja itu, dan itu kan kegiatan yang dulu sering kita lakukan, rutin dan rutinnya sama. Mungkin di kan sekarang masa pandemi ya Mas, Mbak ya. Nah, masa pandemi ini kan kita nggak boleh kumpul-kumpul. Padahal kan jiwa OMK kan kayak pengen kumpul-kumpul terus. Nah, takutnya kita mati gaya. Nah, kegiatan apa yang udah dilakukan selama pandemi ini sama yang dulu-dulu yang mungkin nggak bisa dilakukan sekarang, dan apa yang dilakukan pada saat masa pandemi. Ini yang mana dulu nih? Yang dulu. Yang dulu-dulu Sebelum aja pandemi. ya, kegiatannya rutin. Rencana-rencana kita Iya, ya betul. untuk tahun Oh iya. 2020. Kalau sebelum pandemi itu yang rutin dulu ya. Iya. Yang rutin tuh ada yang programasi tadi, ada yang Palma Futsal sama Palma Voice itu. Terus habis itu ada juga yang baru tuh program Lincak Alma namanya. Nah, itu diadakan setiap 3 atau 4 bulan sekali. Nah, itu nanti mengundang narasumber yang menarik tentunya berdasarkan tema yang kita pilih. Oh, berarti temanya ganti-ganti. Ya, kita udah Biar nggak bosan. jalan lincak ketiga yang kemarin terakhir itu Cinta Beda Agama. Kita menghadirkan narasumber ahlinya, ahli hukum perkawinan gereja kalau nggak salah itu. Dan itu diikuti oleh tidak hanya orang muda Katolik di paroki ini, tapi kita juga mengundang teman-teman dari OMK paroki lain, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk mengundang juga para bapak ibu maupun adik-adik yang ingin bergabung di kegiatan lincak ini. Karena lincak ini konsepnya adalah sebagai wadah untuk umat paroki ini saling bercerita, saling berkumpul,
terus kita mendapatkan feedback yang bagus lah untuk kayak sangu lah, jadi nggak cuma Pengetahuan kumpul-kumpul, juga. pengetahuan, jadi nggak cuma Berarti kumpul-kumpul cuman kayak on-on biasanya, aja ya. Untuk nggak umum. cuma seneng-senengnya aja, tapi kita juga ada manfaat yang bisa dibawa pulang seperti itu. Tapi konsepnya tetap santai, kan namanya juga lincah ya. Iya. Ada angkringannya. Ada angkringannya. Oh, jadi Angkringan. modelnya kumpul-kumpul tapi ada manfaatnya. Jadi Iya, bermanfaat gitu ya. Iya. Iya. Oke, Jadi terus dengerin lanjutin. materi sambil nyamik-nyamik, Nyamik-nyamik. kacang. Nasi Gratis toh Mas putih. itu? Gratis. Oh, gratis. Oh. Gratis kok bayar. Gratis teman-teman, jadi nggak usah panik harus mengerogoh kocek untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Keren Palmas. banget. Berarti dapat ilmunya, dapat makanannya, dapat Dapat teman baru, dapat juga. teman baru. bener. Ada relasi yang baik. Apalagi Nah, nggak terus mau habis itu kalau yang rutin tuh ada serawung. Nah, itu kalau serawungnya itu biasanya kita pas 17-an itu kita ada kerjasama dengan muda-mudi di Kampung Cokrokusuman. Jadi kita ikut ambil bagian bersama-sama mengadakan lomba, terus ikut festival rame-rame. Pawai bener, Pawai merayakan pawai. kemerdekaan. Mm-mm, Nah, itu kan udah secara lama sih. teritorial itu gereja Jetis itu masuk di Kampung Cokro Kusuman di RT 47, jadi kita harus juga serawung ke warga yang ada di sana, maupun warga juga sering serawung juga di kegiatan-kegiatan menggereja di sini seperti itu. Berarti kayak menjalin hubungan baik Ya, di menjalin lingkungan. hubungan antar umat beragama Antar umat lah, beragama. ya, tanpa memandang sara, Iya. karena kita kan satu Indonesia. Kita Katolik, kita Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Apalagi Mbak? Apalagi Mbak. Terus habis itu yang kan tadi udah rutin Iya. ada lagi nggak ya? Rutin Sepertinya udah ya. udah itu toh. Terus kalau yang non rutin, nah ini non rutinnya agak banyak ya. Oh iya. Namanya juga non rutin, jadi kayak ujuk-ujuk gitu, mau bikin apa, nah gitu. Itu biasanya Sangat kreatif ya. Palma Backpacker, itu juga hitungannya non rutin. Misal pas liburan kita mau pergi, ayo touring kemana, misalnya ke Gua Maria, habis itu ke pantai, terus kalau enggak camping. Nah itu juga kadang-kadang nggak selalu rutin ya, Iya. direncanakan agak lama dulu Oh, iya. gitu. Terus habis itu ada tuh program dari Komisi Kepemudaan di Kevi Kepan. Kan kita suka diundang tuh sama mereka buat program. Nah, di acaranya itu juga itu masuk ke program yang non rutin gitu. Nggak tahu acaranya kapan, tapi tetap ada pemberitahuan sebelumnya. Terus habis itu yang lain-lainnya yang itu sih kayak disesuaikan sama Kondisi kondisinya. yang ada seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya juga ada Selama masa- pandemi, iya, masa kita pandemi. apakah tetap berkegiatan atau enggak? Emang awal-awal itu kita semua sesuai anjuran pemerintah ya, kita di rumah aja dan lain-lain untuk menjaga jarak satu sama lain, pokoknya mengikuti instruksi dari pemerintah. Tapi itu tidak membuat kita untuk berhenti berkarya dalam hidup menggereja. Selama pandemi kemarin kita juga sudah melakukan dua hal. Yang pertama mungkin Bapak Ibu maupun teman-teman sudah melihat dan mendengar kita membuat sebuah karya apa ya, kayak Yang mana nih? video Virtual. virtual choir, Oh iya, virtual virtual choir, yang mana kita membawakan lagu yang diciptakan oleh salah satu OMK di Paroki Jetis sendiri. Jadi Wow, hasil karya murni dari keren. OMK Paroki Jetis, Mas Rio. Terima kasih banyak Mas Rio. Dan juga kerjasama dari teman-teman musik sehingga kita bisa merilis lagu yang berjudul Di Rumah Di rumah aja. Ya, Yang selain kepo-kepo bisa nonton juga, Oh, iya. dicek Benar, lagi. di dicek lagi, konser, iya. di like jangan lupa, makanya bagus banget itu, sumpah. Betul, Waduh. betul. Itu berarti konsernya itu di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, Iya. jadi kita rekaman pakai HP sendiri, dengerin musik sendiri, terus nanti diediting oleh tim pengurus PV sendiri, lalu dirilislah Sebuah video. kolaborasi itu. Keren sekali. Yang belum nonton bisa banget nonton di channelnya Komsos Jetis. Ya. Nanti diklik ya. Klik. Nah, selain tadi yang wawancara, apa? Virtual. virtual lain, pakai wawancara ini Pak. Kita kan lagi ngobrol. Kan ya. Selain virtual choir tadi, itu kan juga ada kita kegiatan bakti sosial. Cuman kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker, pakai sarung tangan dan lain-lain. Kita membagikan nasi kepada umat maupun kepada saudara-saudari kita yang di sekitar paroki ini. Kita bagi-bagi nasi di depan gereja maupun
saat itu saat renovasi tugu kita juga berbagi nasi kepada bapak-bapak pekerja yang ada di sana, maupun kita keliling-keliling daerah kota Jogja untuk membagikan nasi berkat kepada sesama itu. Oh iya. Ya. Ada lagi Mas Ian yang kegiatan di masa pandemi? Ini tibi-tibi. Oh iya. Ya berarti guys. Oh berarti tiga. iya, berarti ngevlog ya Kak itu. Iya, Ngevlog. Kita TV itu apa ayo? Apa itu Kak? Tibi-tibi, Tilik Biara. Tilik Biara. Oh iya. Oh, masih ingat ternyata. ingat dong. Oke. Berapa bulan ini? Kangen ya? Iya, Ya, boleh. Oh besok jadi buat biara lagi ya Mbak. boleh nanti. Tak pilih. Oh gitu. Iya. Oh berarti nganu kangennya, Kak. Apa namanya? Berkaryanya juga lewat ngevlog Ya. Tilik Biara itu dalam rangka apa itu Kak? Kok tibi-tibi kok tiba-tiba Tilik Biara? Tiba-tiba itu, tibi-tibi. Waktu itu Ada. karena itu pas memperingati Minggu Panggilan. Ya. Jadi Oh. kami berencana untuk ayolah kita Tilik Biara gitu. Siapa tahu umat-umat di Paroki Jetis tuh masih apa ya kurang tahu gitu. Ini susuran dari mana toh? Terus kalau ada ini berapa sama ini biara tuh bedanya toh? apa gitu-gitu. Nah di situ di vlog TV itu kita mengulik ya, Mengulik kayak kehidupan panggilan para romo dan juga suster yang ada di Paroki Jetis. ya Keren. gitu. Oke, berarti kegiatannya cukup banyak ya walaupun di masa Cukup pandemi. banyak. Jadi tetap kita sebisa mungkin tetap berkarya di Yes. masa pandemi ini. Nah, terus ini kan tadi kan ada tentunya masih ada kayak hubungan baik antara rayon terus ada Komkep kayak gitu kan terbukti dari kegiatan-kegiatannya nih, ya kan? Iya. Nah, berbicara tentang ini masa pandemi walaupun kita aktif tapi pasti kan ada kayak rasa sepi kok biasanya ya kayak kita kan biasanya kayak malam minggu atau Linca Alma itu kan kumpul-kumpul. Nah kita belum bisa nih kumpul-kumpul. Nah ini kan mesti ya kayak kadang OMK ini ada pasang surutnya tuh loh. Jadi kadang rame, kadang sepi, kadang keluar orang banyak, kadang nggak ada yang keluar kayak gitu. Itu tuh kalau dari perwakilan OMK ini tuh kayak gimana tuh cara mengatasinya? Terus biasanya tuh permasalahannya tuh apa aja tuh kalau yang terjadi di OMK kenapa kok bisa boom ler kayak gitu. Iya. Tuh kayak gimana cara mengatasinya? Mbak toh? Mbak Mas, mohon maaf. Nggak aku menang Mbak. Oh iya. Ini pasang surutnya dulu ya Mbak. Iya, ya. pasang surutnya. Oke. Sebenarnya kalau yang pasang surut ini setelah kita sharing dengan OMK di paroki lain, kurang lebih hampir sama sih kendalanya. Rata-rata setiap paroki itu OMK-nya mempunyai masalah yang sama yaitu tingkat partisipasi lah ya. Iya. Oh, Mungkin jadi- karena kesibukan masing-masing juga kan, karena di usia OMK ini usia produktif ya. Ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, terus Kerja ada yang mungkin kerja juga. juga. Nah kita juga nggak menutup kemungkinan mereka punya kesibukan masing-masing Nggak gitu. bisa menuntut, ayo kamu harus Menuntut selalu di gereja. Karena kita juga punya kehidupan masing-masing. Yes. Iya, tapi sebisa mungkin kita membuat acara yang menarik ya supaya tetap bisa diikuti oleh OMK di paroki. Itu. Terus habis itu apa ya? Tapi kita itu sih biasanya buat kegiatan-kegiatan yang nggak kalah keren ya toh. Biasanya kalau Januari awal-awal habis tahun baru, terus habis itu kita buat acara-acara kumpul-kumpul. Oh, jadi ada masa-masanya di mana mereka liburan, ayo langsung diajak. Langsung membuat pas kegiatan libur di soalnya. masa-masa mereka lagi di rumah aja. Misalnya kayak nggak ada kegiatan yang di sekolah, kuliah langsung buat kegiatannya free di lah, mana. pas lagi free. Oh, berarti caranya seperti itu ya. Ya memang melihat-lihat timing Situasi. sih ya. Jadi kalau misalnya timingnya pas nggak pas, tapi kita malah membuat kegiatan yang mengharapkan kehadiran banyak orang itu kan berbanding terbalik itu pasti Iya. nggak akan sesuai ekspektasi kita lah. Kecuali kalau kita sudah mempersiapkan baik-baik, mempertimbangkan timing dan lain-lain, pasti juga akan mendapat feedback yang sesuai dengan kita harapkan. Berarti permasalahannya kebanyakan hanya di tingkat partisipasinya ya. Iya. Mungkin minatnya. Nah, nih berarti kayak sebenarnya nggak usah malu-malu aja ya. Nggak Nah itu kuncinya. Nah, kalau misalnya ini ada yang bilang, aku izin, kalau misalnya radio aja omong piye, udah pakai bahasa Jawa. Aku malu kalau misalnya aku sekarang nggak ada omong gimana, kayak Pakai gitu bahasa Inggris. gimana? Gak bisa, Sama lagi hanya Mbak, bisa ya. bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Iya. Duh, itu kayak gimana tuh jawabannya? Maksudnya kayak kadang kan maksudnya kita sudah mengusahakan, saya dari OMK-nya sendiri sudah mengusahakan ada kegiatan-kegiatan yang membuat kayak udah menarik dan sebagainya, cuman kenapa kok adalah mesti ada yang bilang gitu kayak
aku takutnya nggak diajak omong gimana kak, kayak gitu. Saya itu kan gimana nih jawabnya teman-teman? Nggak mungkin ya kalau nggak diajak omong ya. Nggak mungkin lah. Kayaknya nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Terus Mbak. Nanti biasanya pertama malu tapi nanti malu-maluin ya. Ya kayak Mbak Lia nih. Dulu malu-malu guys. Iya. Terus habis itu malu-maluin. Betul. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan. Iya. Wah, berarti keren banget ya. Maksudnya sebenarnya itu OMK sendiri itu banyak banget karyanya. Maksudnya kita tetap walaupun berkarya, misalnya pelayanan di gereja, tapi juga tetap aktif di kehidupan masing-masing. Jadi seimbang tuh loh caranya. Ya. Apalagi mereka mesti memanajemen waktunya untuk ke gereja sama ke pekerjaannya atau pekerjaan ya sekarang ya kuliah dan sebagainya itu sangat-sangat mantap. Nah, selama udah berapa tahun nih berarti di gereja? Di gereja dari lahir. Oh iya, maaf. Kelahir. Langsung gereja. Dari kecil gitu loh. Langsung. Di ini di apa? Kandang Maria boleh lahirnya. Iya. Maria. Kandang lah. Oke. Nah, ini Kandang Maria apa ya? Apa? Ya udah berapa lama ini dicetis? Mohon maaf ya, Kak. Dicetis udah berapa lama? Udah lama banget. Enggak lama. Oh, enggak lama. Saya itu masih baru ya di sini. Masih baru. Nah, saya masih baru di sini. Masih baru tapi pengalamannya banyak banget. Nah, pengalaman kan mesti ada yang mesti semuanya bagus, tapi ada nggak yang berkesan dari selama menjadi OMK dan selama menjadi pengurus. Ada dua nih pertanyaan, diinget-inget ya Kak. Jadi pengalaman yang paling berkesan selama menjadi OMK sama menjadi pengurus. OMK tok nih. Iya, OMK karena kita kan temanya kali ini OMK. Oh, iya, orang muda Katolik. Benar. Kalau saya sendiri, saya sudah bukan sombong ya ini Mbak. Udah, enggak kok, enggak ada yang Dikit. dikit. Enggak. Jadi saya tuh sudah puji Tuhan aktif di ikut kegiatan gereja itu sudah sejak tahun 2010. 2010 itu saya awali dengan ikut kegiatan missioner di Cetis, terus saya naik ke PIR dan sekarang ke OMK. Nah, untuk di OMK sendiri kegiatan yang paling bermakna buat saya itu saat kegiatan Asian Youth Day. Ada 3 sih, ada kegiatan yang paling bermakna. Yang pertama itu Asian Youth Day. Itu kan pasti teman-teman, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat gimana toh euforia, kemeriahan acara Asian Youth Day saat di Paroki Cetis maupun saat puncak AYD di Pangkalan. Misa penutupan di sana. Itu paling bermakna nih, soalnya kan saya masih muda, saya nggak tahu kapan toh saya bisa melihat secara langsung salib itu di tempat ini lagi. Ya, mengingatkan salib itu kan muter terus Mbak di Asia. Selama periode berapa kali? 3 tahunan ya Mas? Iya, 3 tahun. 3 tahun sekali itu akan ada kegiatan Asian Youth Day dan itu salibnya muter, dan puji Tuhan kemarin Indonesia dan Jogja yang dipilih itu sangat Kesempatan emas banget. Karena mungkin itu seumur hidup mungkin bagi saya. Kalaupun besok salib datang lagi ke Indonesia, mungkin saya sudah tua udah nggak OMK lagi, sudah tidak di sini lagi, kan nggak bisa ikut cawe-cawe lah. Nah, puji Tuhannya bisa ikut itu. Selain AYD tadi juga yang paling berkesan itu ada charity konser. Saat itu saat kejadian tsunami di Palu, itu sebenarnya charity konser itu muncul secara nggak sengaja ya, kayak cuman ngobrol biasa. Iya, dari obrolan di angkringan ya waktu di itu. angkringan saat itu. Nah, ini ada kayak gini, yuk kita bareng-bareng bantu yuk kita bareng-bareng bantu yuk. Nah gitu. Nah itu Dari yang awalnya obrolan kecil-kecil ya, terus habis itu diseriusin ya dengan waktu yang kayak singkat banget, nggak nyampe 1 bulan ya? Nggak nyampe, mungkin ya paling ada kurang lebih 1 bulanan. Nah itu kita benar-benar gercep tas bentuk panitia, terus ngajakin apa ya yang teman-teman yang kira-kira bisa nyanyi siapa aja, terus kita langsung buat yang bisa nganu anggaran siapa, yang bisa cari venue dan lain-lain itu siapa, terus kita rapat tuh cuman berapa kali ya, nggak nyampe 5 kali kok itu, nggak nyampe 5 kali rapat, terus kita nembusi sana sini, nembusi Romo paroki, Romo pengisi Fiket, juga ya pengisi juga itu. Terus yang paling penting kan cari talentnya toh Mbak. Kita kan konser kita basicnya itu choir, kita harus
nembusi sana sini, ayo siapa yang mau join sama kegiatan ini, bareng-bareng kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Palu sana. Nah, puji Tuhan semuanya itu dilancarkan loh Mbak. Kita dimulai dari jualan-jualan tiket di gereja-gereja, semua gereja kita datangi, baik gereja Kristen maupun gereja Katolik, kita datangi untuk bersama-sama mengajak umat, mari berpartisipasilah dalam kegiatan charity ini. Nah, puji Tuhan, itu feedback dari umat sangat luar biasa sampai hari H, itu berjalan dengan lancar, sangat-sangat lancar, dan juga kita suatu kehormatan juga kita bisa dihadiri oleh salah satu pejabat untuk hadir di kegiatan tersebut, dan juga tak kalah penting kita berhasil mengajak bintang tamu kita Kak Hudson untuk ikut memeriahkan acara ini seperti itu. Dan sampai uangnya didonasikan, Puji Tuhan. apa ya, aman gitu. Puji Tuhan banyak juga yang ikut donasi terus sudah disetorkan dengan selamat. Ya, total yang didapat pun tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan puji Tuhan bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palu sana. Nah, Keren sekali. mungkin Mbak Momen Iya, pengalaman berkesannya, Mbak. Yang berkesan itu waktu Palma Voice ikut festival paduan suara di katedral. iya, Nah itu. itu, sumpah itu sama banget sih. Waduh, gila ya. Waduh, itu pertama kalinya kita Pertama kali banget. Palma berani keluar. Iya. Maksudnya ke ajang yang lebih wow. Biasanya kan cuman di gereja, nyasa pas hari-hari bertugas, tertentu, kayak terus gitu. kalau enggak kor di luar Gereja-gereja paroki lain, gitu. di paroki lain. Kalau nggak dimintain tolong buat ngisi apa gitu. Nah ini perdana, ya ampun. ini kok apa namanya? Festival, itu lomba ya? Ya, Iya, festival lomba. paduan suara. Dan Keuskupan. delalahnya luar biasanya itu ternyata kita itu dari perwakilan peserta yang mengikuti paduan suara dari Kevikapan Yogyakarta. Satu-satunya. Satu-satunya ternyata. Jadi kayak wah, Udah Artis pertama ya, kali, artis. satu-satunya ya kan? Mantap-mantap. Oh, terus gitu. Dan hasilnya pun hasilnya Hasilnya bagus kalau menurutku, memuaskan ya untuk kita. memuaskan, iya. apa? Kita berhasil membawa Perdana ya? piala, ya, Untuk perdana piala ada. kebanggaan Udah, untuk keren sekali. paroki ini, puji Tuhan. Itu Mbak Lia. Oh, sip. Nah, berarti banyak banget yang bisa didapatkan ya dari bergabung ke OMK. Nggak cuman kita apa namanya banyak karya, tapi juga dari dirinya kita sendiri nggak sih Mas? Kayak perkembangan kitanya, Iya. kayak kita bisa lebih mengenal banyak teman, relasi, dan relasinya itu ternyata tuh tadi nggak cuma di sekitaran gereja, tapi di luaran pun juga. Ya, Iya, karena di OMK sendiri saya tuh secara nggak langsung juga belajar ya Mbak. Gimana tuh saya belajar public speaking yang baik pada orang banyak, saya berani ngomong di depan orang banyak tanpa menundukkan kepala, lebih berani menatap mata mereka. Gimana saya berani berbicara pada orang yang lebih dewasa, terutama pada romo, dewan paroki, maupun pada umat-umat yang ada di sini. Selain public speaking itu juga saya secara tidak langsung juga diajari bagaimana bertanggung jawab pada keuangan yang sudah kita pakai. Iya. Yang udah dipercayakan juga ke Ya, dibacakan pada OMK itu kita pertanggungjawabkan. Saya di sini jujur benar-benar diajari bagaimana membuat proposal yang baik, LPG yang baik. Karena saat saya sekolah, saat saya SMK itu teman-teman saya nggak tahu bekal kayak gini, proposal itu apa atau LPG itu apa. Dan puji Tuhan dengan saya ikut di OMK, saya mendapatkan pelajaran tidak langsung Untuk berorganisasi. Ya, yang bisa saya terapkan dan saya bagikan di luar paroki ini itu, Mbak. Wow, keren sekali berarti. Mbak Momon Iya. gimana? Kalau aku kurang lebih sama sih kayak Anjis, belajar buat nggak ngewel kalau ngomong di depan umum. Iya, nanti kalau ngewel susah ya. Terus habis itu belajar ngomong sama orang tua juga iya. Terus banyak ya gimana ya belajar Manajemen buat waktu. manajemen waktu buat bagi sama kuliah, kerja, sama kegiatan di gereja, di kampung. Gimana caranya biar semuanya tuh diikuti tapi tetap Seimbang, bisa tetap ngaku semuanya. kabeh. Keren sekali. Enggak terlalu nanti beratkan di gereja aja tapi masyarakatnya off itu enggak, tapi harus semua balance. Iya. Yes. Waduh. Seimbang, Nah, guys. ini juga bisa jadi ini ya Kak, apa namanya? Menguatkan iman agar mendapatkan jodoh. Jodoh. Oh iya. Seiman, ini kan Yang seiman relasi ya, bener mendapatkan relasi yang seiman, tapi bisa juga nggak dari gereja, tapi bisa di luar paroki, ya kan? Kadang Iya, kita sering bener. keluar-keluar. Jadi kalau misalnya yang apa namanya, yang jomblo atau yang apa itu kalau misalnya masih
mau cari-cari, mau dapat banyak pilihan itu bisa gabung ke OMK, nanti kita bisa sering acara-acara keluar ya. Ya sebenarnya itu acaranya bukan buat cari jodoh, tapi siapa tahu ya kan, belok-belok gitu. Bejone untuk jodoh nongkrong ya kan. Oke, nah ini sangat menarik banget teman-teman. Saya kayak pembahasan kita hari ini karena yaitu banyak sekali manfaat menjadi OMK. Nah ini karena kita udah bahas karena kita udah bahas banyak banget manfaat dari OMK ini, bisa nih teman-teman buat nyemangatin, kayak berpesan, kayak dapat punya Mohon maaf teman-teman, ini sangat seru sekali. Benar-benar kita kehilangan kata-kata. kita tuh sering kayak gini loh. Menghentikan 3 orang ini secara sekaligus. Mohon maaf ini agak susah ini. Apa namanya? Keren banget. Nah, kita lanjut ya. Pokoknya ini bisa. Nah, buat teman-teman yang mungkin kayak dulu aku pemalu loh teman-teman, tapi bisa ya, kayak gini di depan kalian tuh kayak rasanya wow gitu loh. Nah, ini pesan bisa. Pesan ke apa Mbak Lia? Kenapa Mbak? Mie ayam. Pesan untuk teman-teman OMK ya Mbak. Mbak Momo silakan pesan untuk teman-teman OMK yang ada di rumah. Ini sambil sedikit-sedikit mendengar cekikian ya. Iya, Semoga mohon maaf menghibur. ya. Kalau pesannya semoga untuk OMK, karena di OMK kan semuanya bisa bergabung dan nggak ada syarat-syarat juga. Jadi mari kita bergabung, yang penting kuncinya adalah yang satu mau ada niat untuk bergabung, terus habis itu apalagi ya, jangan malu, terus terbuka. Kalau misalnya kita ada dari OMK Parvi udah ngajak-ngajak, tapi dari teman-teman yang di rumah tetap menutup diri nggak mau bergabung, ya itu agak susah. Jadi harus sama-sama, yang ini cawe-cawe, yang dari teman-teman juga ayo gitu, jadi kan klub gitu, antusias gitu ya. Kalau ada kegiatan berpartisipasilah gitu. Itu aja sih kuncinya. Oke, berarti itu pesan dari jangan malu betul buat gabung di OMK. Ya, karena kita akan malu-maluin bersama. Saya malu-maluin tapi tetap dapat hal-hal positif yang bisa didapatkan untuk bekal kehidupan kita. Betul, yang mungkin nggak bisa didapatkan dari kalian bersekolah, kuliah gitu. Nggak bisa didapatin di pendidikan formal, tapi bisa didapatkan di kegiatan berorganisasi khususnya di OMK sendiri, seperti itu. Betul, dan nggak ada salahnya karena masih ada berkat ya dari itu semua. Yeah. Kayak kita pelayanan di gereja, dan itu balik lagi kita berkatnya dapat mungkin dari dilancarkan kuliahnya dengan mudah kayak gitu. Keren sekali. Nah ini mungkin juga tadi dari kitanya mau Kak, tapi mungkin pastinya Mbak Momo dan Ancis ini pasti akan gini, perbedaannya adalah yang didukung dan tidak didukung Kak. Misalnya kayak bisa aktif di gereja, otomatis kan ada dukungan dari orang tua. Ya, jadi mungkin betul. Nah mungkin ada kayak dua patah kata untuk orang tua yang di rumahnya ada usia yang anak OMK yang mungkin bisa untuk menyemangati untuk aktif di gereja. Jangan termakan. Jangan. Dua patah. Oh, 2 patah kata. Oke. 1 sampai berapa banyak terserah Kak, boleh. Berpatah-patah kata. Nah, untuk pesan kami, saya buat Bapak Ibu maupun siapapun yang punya OMK di rumahnya, di rumahnya. Itu punya anak-anak muda. Jangan pernah termakan oleh omongan-omongan ataupun stigma-stigma negatif tentang OMK. Kalau OMK itu negatif, nakal dan lain-lain. Padahal ya. Nakal dalam hal positif ya. Misalnya kita Jadi, bergaya kayak gitu, tapi buat dalam hal positif. Jangan pernah termakan oleh omongan-omongan kalau OMK itu nakal, negatif dan lain-lain. Karena kan tadi sudah kita jelaskan apa itu OMK, bagaimana kegiatan-kegiatan OMK yang pastinya itu bukanlah hal-hal yang negatif, melainkan hal-hal positif yang bisa membantu putra-putri Bapak Ibu sekalian maupun kerabat yang masih OMK untuk dapat berkembang. Jadi tidak hanya berkembang dalam sisi iman, tapi juga berkembang dalam sisi-sisi yang lain seperti bakat dan lain-lain. Mungkin
dengan gabung di OMK yang awalnya malu-malu, nggak tahu bakatku tuh apa, atau apakah aku bisa nyanyi, bisa main musik, atau bisa hal-hal yang lainnya, ternyata bisa terungkap dengan Gabung di gabung OMK. di OMK. Seperti Bener itu. banget itu. Dan malah bisa menjadi uang ya, siapa tahu ya, kan kita sering kayak gini, kalau misalnya kalian suka yang banyak bicara, udah bisa nih jadi MC di podcast kayak gini, MC. terus nanti kan lama-lama kan bisa jadi job ya, maksudnya kayak Job, jadi keluar. pekerjaan di luar gereja kayak gitu seperti. Oke, berarti semangat, tetap didukung anak-anaknya gitu, karena selalu ada hal-hal positif di gereja itu. Nah, terima kasih Mas Anjis, terima kasih Mbak Momon. Ada yang lupa. Ada yang lupa. Tadi kelupaan ya. Oh iya, boleh. Oh iya nih, mereka kan udah kapelan nih ya, pakai baju Palma. Mungkin Palma. nih apa namanya? Ada gambarnya, iya kan? Ya, ada. Lolosan medali. Nah, ini bisa dijelaskan nih. Oh. Jelaskan. Iya, yang lupa tadi. Lupa. Nah, teman-teman, bisa Kelihatan nggak ya? kelihatan nggak guys? Warna tuh ditampilkan nasi paling bisa nggak ya? Ditampilkan Ya ya. udah. Nanti ada di sini. Sementara gini Kalau dulu. nggak nyambil lihat di Instagramnya Palma, @omk Palma Jedis, itu ada logo Oh iya, Palma. bisa di-follow teman-teman. Nah ya, jadi logo Palma ini itu ada 3 hal. Yang pertama ada gunungan, lalu ada apa Mbak Momon? Ada burung merpati. Merpati, dan juga identik dengan warna hijau. Oh, Ya. kenapa itu? Kalau Satu-satu dulu ya. tapi ya kita kupas. Oke, kita kupas lagi. Jadi untuk gunungan sendiri itu merupakan simbol awal dan juga simbol kehidupan menggereja OMK secara mandiri. Kenapa disebut sebagai simbol awal? Karena kan kita bilang gunungan itu kan identik dengan, biasanya kita lihat di pembuka babak atau pembuka adegan lah dalam wayang. Ya, dalam wayang. Nah, itu juga diibaratkan seperti OMK yang menjadi awal pembuka seorang Katolik mampu memilih secara mandiri untuk melayani Kristus dari akal budi dan pikirannya sendiri sebagai seorang Kristen yang utuh. Karena kan kita sudah dewasa nih, udah 17 tahun lah ya. Itu sudah kita harus mandiri lah, kita harus bisa mampu memilih bagaimana atau pelayanan yang bisa aku berikan pada Tuhan, pada sesama, seperti itu. Dan diawali dari OMK. Nah, selain itu Gunungan Palma ini juga bermakna sebagai wadah untuk seluruh OMK di Paroki Jedis. Jadi kan gunungan gede, Mbak. Nah, ini diharapkan bisa menampung semua OMK di Paroki Jedis yang jumlahnya berapa, Mbak Momon? Ada 600. 609 OMK. Wah, Berdasarkan data banyak Litbang itu sekali ada ya. 609 OMK Palma Jedis di paroki ini. Dan Itu yang terdata. Yang terdata. Yang tersebar di 4 wilayah di paroki Jedis. Nah, kita berharap melalui wadah ini setiap OMK mampu berdinamika bersama dalam hidup menggereja sambil memulai babak baru mencari jati diri yang sejati. Oh, oke. Sambil Berarti mencari jati diri. terus berarti kenapa kok identik warna hijau tadi? Hijau dulu apa merpati dulu, Mbak? Oh Momon iya, masih terserah, belum boleh. Oh ngobrol. iya, merpati boleh, Kak. Aduh, apa yang kedua tadi? Oh ya, merpati. Merpati. Nah, itu kan gambarnya itu merpati yang membawa daun palma dan masuk ke Gunungan. gunungan. Nah, ini ada 2. Yang pertama dulu ya, yang membawa daun palma. Nah, merpati yang membawa daun palma itu maksudnya adalah sebagai tanda kemenangan. Nah, terus merpati yang membawa daun palma ini, nah itu manifestasi dari OMK-nya itu sendiri. Jadi OMK ini tuh bangga membawa kemenangan dengan melalui perantaraan Kristus tentunya. Terus sehingga diharapkan mampu untuk menyampaikan cinta kasih kepada semua orang. Selain itu juga tumbuh untuk rasa kesetiaan imannya dan untuk berdinamika dengan baik gitu. Setia lah. Iya, yang Merpati kan setia. setia pada Kristus. Terus habis itu yang merpati masuk ke gunungan ya. Nah, kan tadi kan udah tahu kalau membawa kemenangan sejati. Terus habis itu kalau masuk ke gunungan kan sebagai tempat ya tadi, sebagai wadah. Nah, itu nanti diharapkan siap berproses bersama di dalam wadah itu untuk saling nambah untuk berbagi cinta kasihnya kepada sesama ke tempat yang lebih besar lagi di wadah itu. Wow, berarti ya tadi kayak ke keluarga gitu. Iya. Menebarkan cinta kasih lah. Ya, di wadah menggereja lah ini. Iya, kalau tadi yang ditanyakan kenapa warna hijau? Warna hijau kan identik dengan masa muda ya, Mbak. Masa muda. Masa muda
Sungguh senang. Senang. Tak sedih lagi. Nanti kan identik dengan masa muda termasuk OMK sebagai komunitas orang muda yang berjiwa energik. Waduh. Energik dan penuh cinta kasih seperti yang diibaratkan di burung merpati itu, sehingga membentuk suatu kreativitas untuk menghidupi semangat hidup menggereja untuk selalu adaptif, mampu beradaptasi dengan kehidupan sekitar, kondisi sekitar, inovatif dan juga transformatif. Wow, sesuai ini ya, apa namanya? Arah dasar gereja. Keren guys, Oke. Ada lagi Kak? Mau dijelaskan lagi deh ya? Apa lagi ya? Jangan lupa nanti kalau teman-teman bergabung, kita masih ada banyak rekrutmen ya. Iya. Kita bisa teman-teman bisa gabung di programasi tadi di Palma Futsal, Palma Voice dan Backpacker, terus OJJ juga bisa, atau mungkin ada kegiatan Antioquia ya. Ya, jadi itu nggak kalah kece juga namanya. Antioquia itu wadah OMK juga, ada di bawah naungan Palma juga. Tapi itu ada komunitas yang di sana kita sinergi, lebih tepatnya kita Antioquia sama Palma itu saling bersinergi satu sama lain. Gitu, kalau di bawahnya itu kita berdua, Antioquia Palma itu berada di bawah naungan bidang paguyuban. Nah, ya itu maksudnya. Itu guys maksudnya. Gitu. Nah, nanti itu kegiatannya biasanya setiap 2 tahun atau setahun kali gitu. Mungkin tahun depan kalau udah nggak ada corona lagi ya, nanti teman-teman bisa bergabung karena itu seru banget. Nggak cuman puluhan belasan OMK ikut, bisa jadi sampai 100 ya. Yang terakhir tuh bisa sampai 100 orang gitu. Nginep. Iya, ditunggu aja pokoknya informasinya. Nanti kalau ada yang ditanya-tanya bisa menghubungi di Instagram. Oke, Instagramnya apa Kak? @OMK Palma Jetis. Iya, sama kalau nanti di nomor ya, nanti nomornya ada di bawah sini. Iya, di bawah sini. Nanti kalau misalnya teman-teman yang di rumah mau gabung, Bapak Ibu yang mau mengajak anaknya untuk bergabung ke acara OMK dan kegiatan-kegiatan yang lain, nanti bisa langsung lihat di IG @OMK Palma Jetis dan bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Nomor satu nomor saja. Satu nomor di bawah ini. Oke. Nah, terima kasih Mas Ancis, terima kasih Mbak Momo sudah datang di Setip kali ini ya. Nah, enggak bercanda. Seperti ini teman-teman. Jadi dinamika kita, misalnya kayak dinamika kita di gereja itu seperti ini, dan ini benar-benar sangat seru gitu loh. Jadi seperti inilah kayak kita kayak gitu. Nah, seperti di judul ya, OMK itu bergaya atau berkarya. Nah, kalau ternyata OMK setelah kita berbincang-bincang tadi, ternyata OMK itu berkarya dengan gaya. Tapi gayanya enggak yang cuma sekedar eksis, tapi benar-benar dituangkan dalam karya-karya yang menarik terus kreatif kayak gitu. Dan satu hal yang aku ambil tadi Mas Mbak, benar-benar di OMK ini kita nggak cuma berkembang di iman, tapi juga di bakat kita, terus habis itu di pikiran-pikiran kita, terus sama tadi kita banyak relasi guys. Jadi kalau misalnya lagi cari relasi gabunglah ke OMK gitu. Jangan malu-malu. Betul, intinya jangan malu-malu ya. Mau ada tambahan nggak? Sudah. Oke, berarti Setip kali ini sudah hampir selesai. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, sedulur Siti semua yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, terus dan share sebanyak-banyaknya ke akun sosial media, ke semua saudara, ke grup lingkungan, betul sekali, kan ke semua orang yang semua orang yang Bapak Ibu semua kenal. Biar semangat menggerejanya walaupun sudah dewasa tetap muda, berjiwa muda. Tetap berjiwa muda. Nah, nantikan kegiatan-kegiatan OMK lainnya besok, kalau semoga kita segera berakhir. Jadi kita bisa segera membuat, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa membuat acara-acara selanjutnya. Terima kasih.